Kalau kita melihat perkembangan atau menyesuaikan atau bergerak dengan pemanfaatan teknologi, bisa saja manusia pun tidak berguna lagi. Manusia hanya ide. Tapi yang divisualkan adalah pemanfaatan teknologi dengan animasinya, menari dengan hologram. Nah, ini terbayang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari koko sudah pulang tarawih, sengaja wak berkumpul untuk bincang-bincang, untuk ngobrol-ngobrol berhubungan dengan aktivitas institusi, aktivitas mahasiswa, juga tanggung jawab kami pun sebagai saya sebagai dosen di ISI Padang Panjang yang memberikan pandangan-pandangan terkait dengan bagaimana tradisi, bagaimana kreativitas, bagaimana inovasi yang terkait dengan misi institusi kita di ISI Padang Panjang. Mungkin kita akan bicara masalah tradisi. Ya, sama-sama diketahui bahwasanya tradisi adalah aktivitas yang turun-temurun yang diterima oleh masyarakat mulai dari nenek moyang kita dulunya sampai saat ini. Tradisi yang seperti itu di dalam adat istiadat, di dalam kesenian, tentu itu tetap berjalan dinamis. Maksudnya dinamis, dia menyesuaikan dengan perkembangan, dengan situasi atau kondisi saat ini, dia akan selalu berubah. Perubahan ini tentu tergantung dari perkembangan atau sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Itu makanya akhirnya ada yang kondisi tradisi kesenian kita, tradisi kita saat ini ada yang tetap bertahan, tetap yang hanya jalan di tempat, kemudian ada yang mundur, bahkan ada yang mengalami kepunahan. Tentu ada hal yang menyebabkan kenapa terjadi hal-hal yang seperti itu. Tentu bisa kita lihat, kita analisa kenapa penyebabnya terjadi seperti itu. Makanya ada yang tradisi yang bertahan sampai saat ini. Ya, artinya tentu masyarakatnya menginginkan tradisi itu tetap hadir, tetap ada di tengah-tengahnya. Karena tradisi bukan punya individu, tradisi punya masyarakat, tradisi punya komunal, kolektif, dia bersama. Nah, misalnya mungkin Anda sudah belajar ada Talempong Paci, kemudian ada Salawai Dulang, ada Ganang Tambur, ada Indang, itu adalah bukan punya individu. Itu adalah tradisi yang memang dipunyai oleh masyarakatnya. Dia hidup dan berkembang di masyarakatnya. Nah, itu kita pahami mempunyai nilai-nilai yang perlu dipelajari, perlu dipahami, perlu dianalisa. Kenapa seni tradisi itu berkembang, seni tradisi itu tetap bertahan. Saat ini tradisi-tradisi yang masih tetap bertahan itu adalah sudah diterima atau disukai atau pingin masyarakatnya sendiri pingin tetap itu tuh bergerak terus. Nah, kemudian ada tradisi yang memudar. Memudar berarti apa permasalahan? Kenapa dia memudar? Tentu ada hal-hal yang menyebabkan seni tradisi itu memudar, bahkan berangsur-angsur punah. Ya, mungkin ada beberapa faktor. Mungkin karena masyarakatnya sudah tidak menarik lagi tradisi itu, sudah tidak asik lagi, atau sudah anggap kuno gitu kan. Nah, sebetulnya kita sudah harus melihat itu sebagai sebuah PR, artinya ada sesuatu yang perlu kita dedikasikan sehingga seni tradisi itu tetap dia bertahan, mungkin dengan bentuk inovasi, ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, ada
yang perlu kita revitalisasi sehingga seni tradisi itu bisa kembali diminati oleh masyarakatnya. Sebetulnya itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah salah satu cara kita di Isi Padang Panjang, bagaimana kita bisa melihat atau mempertahankan atau melestarikan tradisi itu sesuai dengan bentuknya saat ini, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Bagaimana usaha? Tentu ada semacam riset, tentu ada semacam analisa, tentu ada semacam penelitian. Kita harus mengetahui penyebabnya, bagaimana sih kenapa tradisi itu tidak diminati lagi oleh masyarakatnya. Tentu ada unsur-unsur inovasi yang akan memberikan gairah pada tradisi itu agar bisa diterima oleh masyarakatnya. Sekarang kita coba contohkan kepada apa yang sering yang sedang viral saat ini, masalah tari, masalah randai ya. Randai yang saya lihat memang cukup viral ketika institusi kita dituding dianggap merusak atau menghancurkan atau Nah, sekarang coba kita lihat kenapa harus ada atau sebuah inovasi atau pengembangan yang kita lakukan. Boleh saja, bisa saja misalnya seseorang yang pengalamannya ketika dia tahun 70-an eksis terlibat dalam randai, mungkin latar belakangnya yang tahun 70-an, yang tahun 80-an yang terlibat dengan aktivitas randai, kemudian sekarang sudah tahun 2021, tentu sudah ada perubahan, perkembangan, pergerakan, karena kita memahami bahwasanya tradisi itu dinamis, dia tidak statis. Kalau dia statis tetap bertahan pada kondisinya dahulu, ya mungkin kasusnya hampir sama dengan seni tradisi yang meredup, memudar, habis. Itu efeknya kalau seandainya memang dia tidak dinamis, dia tidak bergerak sesuai dengan zaman saat ini. Nah, sekarang mari kita coba analisa. Misalnya randai koko dulu adalah salah satu pamenan anak nagari yang biasanya tahun 70-an itu kan ada generasi remaja-remaja sebesar Anda ini tidak lalu di rumah, lalunya di surau. Ya. Ketika lalu di surau, segala permainan atau sistem pendewasaan laki-laki di Minangkabau itu melalui surau. Di surau mereka belajar petatah petitih, belajar silek, belajar salawek dulang, belajar mengaji, belajar indang dan segala macamnya. Itu ketika surau masih aktif, itu sekitar tahun 70-an, 80-an. Artinya generasi muda Minangkabau tahun segitu itu adalah pendidikan non formalnya yang didapatkan adalah melalui surau. Sekolah tetap, tapi ada sistem pendidikan yang diterima oleh generasi muda ketika itu adalah melalui surau. Jadi ketika itu aktif, pemuda-pemuda bisa basile untuk sekurang-kurangnya untuk menjago diri. Ya. Nah kemudian muncullah di Senantu ya kesenian-kesenian, karena di Minangkabau kan ada duduk bapaminan tagak baparintang kan. Nah itu adalah aktivitas-aktivitas dilakukan nan suku salawek dulang, mereka beraja salawek dulang, kemudian beraja indang, beraja silek dan segala macam, sehingga muncullah randai gitu kan. Randai adalah aktivitas yang bersumber dari sileknya, melakukan langkah-langkah silek kan gitu kan. Nah kemudian hadirlah andai-andai, yaitu randai yang berandai-andai, dia menceritakan sebuah cerita-cerita yang legenda yang dimainkan. Nah dulu sistemnya tidak ada pakai teks ya, karena sistem tradisional koinyo sistem hafalan mengana, atau ketika seniman atau ketika pelaku-pelaku itu paham dengan alur ceritanya, dia langsung jadi tokoh, ini jadi tokoh gitu kan, gitu. Itu dulu.
Akhirnya dulu tuh peran perempuan yang ada di cerita Randai itu tuh dimainkan oleh laki-laki. Artinya laki-lakinya memakai pakaian seperti perempuan, tapi dia laki-laki. Nah, itu adalah tahun 70-an sampai 80-an masih ada seperti itu. Sekarang Randai sudah berkembang, dia sudah bergerak. Kemudian Randai pun juga menyesuaikan dengan kondisinya saat ini. Nah, tata krama atau nilai-nilai yang bertahan dahulunya itu berubah ketika ada aturan pemerintah dulu dari nagari ke desa ya. Nah, akhirnya tatanan cara belajarnya orang Minangkabau otomatis juga berubah karena surau tidak lagi menjadi sebuah ruang pendidikan non formal bagi mereka, berlanjut sampai tahun 80-an sampai 90-an. Nah, kemudian mungkin merasa efeknya kurang bagus terhadap pelestarian nilai seni dan budaya atau adat istiadat di masyarakatnya. Akhirnya kembali lagi balik ke nagari kan, balik ke nagari, tapi konsepnya berubah. Tidak sama persis seperti nagari yang dulu. Walaupun namanya balik ke nagari, tapi aktivitas remaja-remaja mereka tidak ada di surau lagi. Tapi artinya ada usaha untuk mengembalikan konsep balik ke nagari itu ke seperti yang dulu, tapi tidak bisa langsung karena dia generasi sudah berubah, nilai sudah berubah. Budaya pun sudah bergeser. Akhirnya ada perkembangan atau ada pergeseran Randai saat ini. Nah, mungkin saja kalau kita analisa, mungkin saja kenapa hadir Tapuk Galambuak itu yang melompek-lompek. Ya kan itu tuh supaya jadi pembahasan ya. Iya, melompek-lompek bak sampai model itu. Mungkin kita bisa analisa. Mungkin generasi muda saat ini tidak belajar lagi silat, tapi belajar karate, judo, taekwondo, misalnya kan? Ya, kalau kita analisis, akhirnya keinginan mempertahankan nilai-nilai bentuk-bentuk silat itu tuh, ya tentu generasi muda saat ini ketika nyolah dicampurnya nak belajar silat, tapi belajar taekwondo, belajar itu, akhirnya itu pengalaman individu dari pemain itu akhirnya dicari ya, akhirnya muncullah sebuah kreativitas dalam bentuk gelombang atau Tapuk Galambuak dan melompek-lompek. Nah, kalau dipikir memang tidak ada unsur silatnya di situ. Nah, tapi ketika dia digunakan dalam bentuk Randai ya, akhirnya satu sisi memang ada unsur kreativitasnya. Karena kalau dituntut generasi muda itu kembali pada bentuk-bentuk seperti yang ada pada tradisinya, tentu atau sebaraja silat lo nyoba dia. Kadang di kampuannya ada perguruan silat doh. Itu jadi mungkin kita bisa menganalisanya seperti itu sehingga ya muncullah bentuk-bentuk pengembangan Randai yang ada saat ini. Nah, itu juga tidak bisa dipungkiri karena masyarakatnya menerima, masyarakatnya berarti ini adalah salah satu bentuk pengembangan yang dilakukan oleh generasi muda saat ini dalam bentuk pengembangan Tapuk Galambuak ini ini bisa diterima gitu kan, lambat laun bisa diterima karena seni tradisi ini dia akan bergerak. Samalah kini kau buat bentuk baru mungkin 10 tahun 20 tahun kemudian bentuk baru yang wak buat kini kok 20 tahun kemudian bisa jadi tradisi. Dia begitu. Nah, anggap saja ya, artinya makanya kenapa kita bilang seni tradisi itu dinamis. Dia menyesuaikan, dia berkembang, dia bergerak, dia melangkah terus. Nah, itu. Oke, mungkin sudah bisa dipahami artinya efek-efek yang dimunculkan, kreativitas yang dilakukan dalam bentuk Randai, termasuk tarian juga begitu. Ada tari tradisi, ada tari kreasi. Tari tradisi, ya kita di institusi juga belajar tari benten, tari kain,
itu tari tradisi, ada tari Mulopado. Tradisi yang mereka pelajari di isi Padang Panjang ya, yang kita pelajari ya, khusus di jurusan tari, mereka belajar bentuk-bentuk gerak, pola gerak yang memang seperti pada tradisinya. Nah, bahkan terjadi kasus yang menarik. Akhirnya begini, misalnya tari benten. Tari benten itu tuh hadirnya tari benten tuh ketika dosen-dosen isi Padang Panjang mereka magang ke pesisir, berajanya tari benten, berajanya tari kain, beraja tari rantak kudo. Itu sudah puluhan tahun loh. Karena nggak salah tahun 80-an itu dosen-dosen memang digenjot untuk belajar seni tradisi di masyarakat manapun ya, termasuk Genang Tambua, Indang, Kalimpong Unggan, Kalimpong Sialang, tari Alang Sumber Pangulu dan segala macamnya, tari Piriang, Sekian Baka. Mereka belajar. Itu dijadikan sebagai mata kuliah di isi Padang Panjang, di prodi seni tari, di prodi seni karawitan. Itu dijadikan sebagai mata kuliah karena tanggung jawab isi Padang Panjang memang melestarikan seni tradisi yang ada di Minangkabau. Nah, ada kasus yang menarik terjadi ketika rantak kudo, tari benten mereka pelajari di isi Padang Panjang. Ada di isi Padang Panjang mahasiswa-mahasiswa yang berbagai daerah belajar seni tradisi itu. Saya dapat kabar banyak seni tradisi kayak tari benten atau tari kain yang ada dipelajari di isi Padang Panjang, rupanya di daerah asalnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya orang belajar ke isi Padang Panjang untuk belajar tari benten, tari kain gitu kan. Ini kan adalah salah satu hal yang penyelamatan budaya bisa, pelestarian budaya bisa, di masyarakatnya sudah tidak ada. Kemudian di isi Padang Panjang mereka ada belajar. Mungkin saja nanti pada tahap-tahap selanjutnya mungkin isi Padang Panjang akan bertanggung jawab juga mengembalikan apa yang sudah menjadi pembelajaran di tari di misalnya sumbernya dari pesisir, tapi pesisir tidak ada lagi tarinya. Akhirnya isi Padang Panjang juga harus bertanggung jawab untuk mengembalikan agar tradisi itu ada lagi. Nah, gitu. Tentu ada sentuhan-sentuhan pengembangan, sentuhan-sentuhan inovasinya agar memang bisa diterima oleh masyarakatnya sesuai juga dengan penerimaan daerahnya. Daerahnya artinya mau tak mau harus menyiapkan ruang-ruang untuk hadirnya seni tradisi itu kembali. Itu adalah seni tradisi, artinya isi Padang Panjang. Kalau masalah konsep pelestarian seni tradisi itu sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Sekarang ada unsur kreativitas yang nanti juga akan bersinggungan juga dengan pendapatnya Mak Kati, bahwasanya ada kesan merusak, ada kesan menghancurkan, ada kesan mencaian. Nah, ya kan? Tapi bukan begitu, mungkin ada hal yang perlu kita sikapi. Yang jelas isi Padang Panjang, institusi kita melestarikan, menggali, membina dan mengembangkan seni apa yang mereka pelajari di isi Padang Panjang. Nah, konsep itu tetap ada, ya. Kalau masalah pelestarian, kita belajar tradisi full. Bahkan kalau seandainya kita ingin tahu masalah nilai-nilai tradisi yang ada di masyarakatnya, belajar tradisi di kampus, kemudian kita ke masyarakat melihat apa sih yang tradisi yang kita pelajari di isi Padang Panjang. Ketika kita lihat di masyarakat, oh seperti itu, oh ada ini, oh ada itu, oh ada nilai-nilai yang menarik di situ. Nah, ketika kita kembali ke kampus, kita kan sudah mencontoh ya, pemahaman kita sudah lengkap dengan tradisi yang kita pelajari. Kita berada di kampus, akhirnya pasti mencobakan apa yang sudah dilakukan oleh orang tradisi. Kok gaya mainnya, kok Genang Tambua kan, gaya mainnya bahas persis seperti itu. Karena kita menangkap ada nilai-nilai yang menarik, karena kita sifatnya adalah melestarikan. Artinya apa yang sudah kita pelajari dengan tradisi itu betul-betul full. Kita menguasai tradisi itu dengan baik, konsep musikalnya, fungsinya, kondisi masyarakatnya, fungsi sosialnya dan segala macamnya, sehingga kita betul-betul panuh rasanya ketika belajar tradisi, kan gitu kan yang kita rasakan. Nah, kami pun juga puas
ketika dosen ya, posisi kami sebagai dosen memberikan semaksimal mungkin nilai-nilai tradisi atau konsep-konsep tradisi yang diberikan kepada mahasiswa itu, kami pun juga puas. Ya, pasti puas karena rasanya berhasil memberikan materi tradisi, sehingga kami yakin mahasiswa bisa menguasai tradisinya dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke ranah kreativitas. Kalau ranah kreativitas berarti ada sumber-sumber yang dikembangkan. Kita diisi Padangpanjang sifatnya penafsiran lebih jauh, penafsiran reinterpretasi tradisi. Ada juga penafsiran yang kita lakukan dalam bentuk kontemporer. Ada tahapan-tahapan kita lalui dalam proses pembelajaran. Kalau pengembangan dari tradisi, artinya ada sentuhan-sentuhan kebaruan atau memberikan nilai-nilai musikal sedikit, tapi masih dalam koridor atau bentuk atau nilai-nilai tradisi yang ada. Itu adalah dalam bentuk pengembangan agar kita bisa mengembalikan itu kembali ke masyarakatnya, bahwasanya ada sentuhan kebaruan loh, ada unsur-unsur yang rasanya jadi menarik tradisi itu kembali, bisa. Kan itu konsepnya. Nah, kemudian ada yang konsepnya yang lebih jauh. Dalam bentuk eksperimen misalkan kontemporer. Kita tidak bicara masalah, ya bisa saja inspirasinya tradisi, tapi kita tidak menjadikan tradisi itu betul-betul yang akan kita bawa. Artinya hanya inspirasinya saja pada tradisi, tapi bentuknya sudah berbeda, kemasannya sudah berbeda. Nah, kemudian tindak lanjutnya lagi, tingkat tahapan yang lebih lanjut lagi, misalnya ya kontemporer. Atau kita tidak bicara masalah, kalau di pasca sarjana kita tidak bicara masalah bentuk lagi, kita bicara masalah isu, fenomena. Walaupun kita menggunakan instrumen tradisi, tapi bentuknya tidak tradisi lagi, karena yang diungkapkan di sana bukan masalah bunyi bantuannya, bunyinya pakai ganang tambo, pakai talempong, bukan seperti itu lagi. Tapi yang diinginkan adalah fenomenanya, pesan yang disampaikan, isu yang disampaikan di dalam kekaryaan itu seperti apa. Nah, sampai ke situ. Nah, artinya melalui karya seni, sebenarnya kesenian atau karya musik, karya tari lah bisa menjawab kegelisahan sosial masyarakat. Nah, artinya kita sebagai, kalau seandainya memang Anda nanti jadi seniman, Anda sudah bisa berargumen melalui kekaryaan. Masalah bakok BBM mahal segala macam, kita sudah bisa berekspresi, mungkinlah pakai drum, ya drum, main musik, atau mungkinlah pakai belek, pakai apa. Nah, itu adalah ekspresi seorang seniman dalam menangkap fenomena atau menangkap permasalahan sosial yang dikemas dalam bentuk seni pertunjukan. Nah, sampai ke situ tahapan. Jadi kalau masalah kreativitas, tentu formula-formula yang kita dapatkan di perguruan tinggi atau yang kita coba ramu di perguruan tinggi, ini akan berhubungan nantinya dengan masyarakat. Mungkin ada event-event khusus, apakah eventnya event khusus dialog masalah atau khusus kekaryaan antara seniman, ya kita bisa juga masuk ke ranah itu, atau kita berhubungan dengan masyarakat. Nah, masyarakat mungkin kita akan berhubungan dengan bagaimana sentuhan-sentuhan tradisi mereka kita kembangkan sehingga mereka tertarik lagi dengan tradisinya. Ya mungkin ada seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah kalau kita di institusi seperti itulah tanggung jawab kita, karena isi Padangpanjang, perguruan tinggi seni Padangpanjang akan mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, misalnya teknologi. Kalau dipikir teknologi itu masuknya ke ranah kesenian, apakah merusak seni tradisi? Ya pasti merusak. Karena kita bicara memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan seni pertunjukan. Artinya kalau awak generasi muda, malah generasi milenial masih dalam kata di bawah tempurung saja dulu, misalnya kan masih berkutat dengan tradisi, padahal orang lah pingin, masyarakat lah menuntut, atau zaman saat ini menuntut kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi atau pemanfaatan teknologi. Makanya ada ranah dunia perekaman sudah
berkembang luar biasa saat ini, kan? Atau adanya unsur-unsur soundscape yang akan kita jadikan sebagai materi bunyi, atau bisa saja ya, ini saya berpikir kalau seandainya perkembangan zaman saat ini kita ikuti, bisa saja muncul tari atau muncul randai ndak jurang lain dengan animasi, kan? Dengan sahkah itu? Sah. Boleh, itu adalah kreativitas, kita memanfaatkan teknologi. Nah, mungkin orang menari pakai hologram, apa istilahnya? Iya kan, nampak orang itu tapi gambarnya kan visual. Tari itu dibutuhkan adalah visual. Nah, kalau kita melihat perkembangan atau menyesuaikan atau bergerak dengan pemanfaatan teknologi, bisa saja manusia itu tidak berguna lagi. Manusia hanya ide. Tapi yang divisualkan adalah pemanfaatan teknologi, dengan animasinya, menari dengan hologram. Nah, ini terbayang tuh kalau seandainya itu akan kita ikuti. Kalau kita pikir tradisi di mana letaknya? Nah, kita kembali lagi. Tradisi kita tempatkan pada posisi yang tepat, yang benar. Kita tidak mengganggu tradisi para raja Ganang Tambu, tempatkan Ganang Tambu itu seperti itu. Para raja tari benten, kita tempatkan. Baraja Uduambe kita tempatkan pada posisinya. Masalah kreativitas itu berbeda, walaupun sumbernya adalah tradisi. Nah, gitu. Nah, mungkin ini semacam gambaran bahwasanya ya bisa saja ada tudingan merusak, ada tudingan menghancurkan. Nah, tapi kita harus lihat alasannya kenapa ada perubahan seperti itu, ada pengembangan seperti itu. Nah, tinggal kita menyikapi lagi. Artinya harus dibedakan mana yang tradisi, mana yang kreasi, mana yang karya kekinian, kontemporer, atau mana yang teknologi, pemanfaatan teknologi, atau mana yang industri. Kalau kita bicara industri, udah lain lagi. Kita bicara masalah ya populernya, kita bicara masalah agar bisa diterima masyarakat secara umum. Itu mah pokoknya ada lagu-lagu Minang saat ini, ya itu populer, sifatnya populer. Ya, kok musik lah, kok jazz lah segala macam, itu bentuk populer. Tapi itu kita lakukan beberapa kemungkinan ruang-ruang kreativitas baru itu kita buka. Nah, tidak mungkin hanya berkutat pada satu bidang saja. Apalagi selagi ini pesan saya nih, selagi Anda jadi mahasiswa isi Padang Panjang, Anda gali semua, tidak hanya di karawitan, tapi di tari, di teater, di seni rupa, di fotografi, di kafe, film. Dapatkan semua ilmu-ilmu itu karena akan bermanfaat ketika sudah berada di masyarakat. Kita tidak tahu tantangan masyarakat saat ini seperti apa, tapi ketika modal Anda sudah kuat, sudah banyak, saya yakin Anda akan bisa menjawab apapun permintaan masyarakat setelah tamat dari isi Padang Panjang. Aktivitas institusi kita juga terhadap tudingan dari orang-orang yang memandang kita menghancurkan, kita merusak dan segala macamnya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap atau saya keluarkan atau saya bicarakan di sini, karena ya kita kan sambil ngobrol-ngobrol ya. Artinya kita di isi Padang Panjang harus tetap inovatif ya. Kita tetap membuka ruang-ruang sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda memang jadi komposer semua atau jadi koreografer semua, jadi sutradara semua, kan tidak ya. Bisa saja di teater tuh tidak jadi sutradara, kiranya ya ada yang jadi MC kondang, ya ada yang menjadi artis, ya ada menjadi pemeran yang bagus gitu kan. Nah begitu juga di karawitan mungkin ada yang memang jadi komposer, ada yang jadi pemain musik, ada yang jadi penyanyi, ya kita tidak tahu. Tapi ketika kita sudah mendapatkan banyak ilmu, saya yakin ketika Anda berada di luar, Anda mendapatkan ruang-ruang khusus yang memang Anda yang punya identitas, Anda yang punya berbeda dengan yang lain. Nah,
Mungkin ini salah satu cara institusi menyikapi, karena mata kuliah di isi Padang Panjang kan tidak semuanya bisa mewakili keinginan masyarakat ya. Tapi bagaimana kita bisa menangkap itu, menyesuaikan itu, dan bisa menjawab tantangan pada saat itu. Mungkin itu ada nambah tanya aku semacam aku kok penghantarkan lah. Ada nang kebatanya lah. Mahasiswa tu lah bertanya Pak dosen kok. Nah, tapi intinya seperti itu. Artinya kita harus tahu, harus bisa membedakan mana yang tradisi, mana yang kreasi, ya, mana yang populer, mana yang kontemporer, mana yang kita bicara masalah isu. Kalau bicara masalah isu, mungkin kita lihat lagi ya koreografer atau kelompok-kelompok baik itu musik maupun tari yang sudah mendunia, kan? Ya, kayak Gus Miati Suib, ya, beliau mempunyai sanggar tari Gumarang Sakti yang sudah kemana-mana. Kalau kita lihat itu bukan tradisi, Itu kreasi. itu adalah ya bisa saja isunya dia menangkap sebuah nilai-nilai yang ada pada tradisi, kemudian dikembangkan dalam kemasan seni pertunjukan sehingga ada judulnya masalah ya api dalam sekam dan segala macamnya. Begitu juga Eri Mevri. Eri Mevri dia memberikan kekuatan bagaimana silat, ya, unsur-unsur silat atau masalah tari piring dikembangkan, sehingga adalah rantau berbisik bernyanyi karya Eri Mevri ya. Itu kan banyak itu bukan tradisi, itu adalah kekuatan seorang seniman menangkap fenomena sosial sehingga muncullah karya yang booming, yang sangat menarik dari segi kemasannya, dari segi pesannya, dari segi nilai-nilai kekuatan tradisi yang ada. Kekuatan ya, bukan kita memindahkan tradisi full ke dalam karya, bukan seperti itu. Itu adalah kreativitas. Nah mungkin itu semacam kita juga membicarakan bagaimana sih isi Padang Panjang. Konsepnya, ya konsep kita seperti itu. Kita menggali, membina dan mengembangkan. Nah, apalagi saat ini kita sudah tidak hanya Minangkabau lagi, kita sudah Melayu Nusantara, sudah besar kita. Artinya cakupan material dari institusi kita sudah masuk ke Aceh, ke Melayu, ke Bali ya, ke Sunda, ke Jawa gitu, Batak juga. Nah, artinya ada hal-hal yang bisa kita pahami, yang kita coba belajar konsep Batak bagaimana, konsep musikalnya, konsep tariannya, Melayu bagaimana. Nah, artinya dari nilai-nilai yang ada, ya kan kita bukan belajar tari Melayu apakah nanti Melayu koko akan hadir di Minang, kan tidak seperti itu juga. Tapi kita belajar memahami konsep-konsep musikal, konsep-konsep geraknya, konsep tariannya, agar kita mendapatkan modal yang banyak dalam menyikapi dunia atau dalam menjawab tantangan masyarakat saat ini, tantangan zaman saat ini. Nah, juga belajar teknologi, kan belajar kan teknologi, nanti akan belajar aplikasi komputer apa, software apakah Studio One dan segala macamnya. Berarti kita akan diajar juga untuk menguasai teknologi dan menyesuaikan dengan kompetensi kita, ya, memanfaatkan teknologi itu untuk kompetensi kita, sehingga kompetensi kita ada loh ruang-ruang yang menarik untuk bisa dijadikan atau dianggap sebuah kebaruan, sebuah munculnya ruang-ruang baru dari pemikiran, dari ide-ide kita. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, tak? Mungkin dari pembahasan awal Bapak berbicara, yang bisa saya tangkap masalah yang sangat viral saat ini, Pak F. Ya. Sebelumnya kepada Mak Kati atau Bapak Kati, sebelum berbicara lebih baik, alangkah lebih baiknya mengetahui
gimana perkembangan institusi atau pendidikan yang dimana di situ memang ada kejuruan dan ada pakem-pakem dari kementerian, dari pusat tentang kesenian gitu, atau dari budaya gitu. Jadi seharusnya sebelum melontarkan itu kata-kata yang sangat viral dan yang menghancurkan tradisi, seharusnya beliau telah meriset atau telah berbicara dengan pakar-pakar dari institut atau dari sekolah atau dari ketua-ketua sanggar yang tetap melestarikan tradisi itu saat ini, dan dengan gaya individu per orang, bukan dari lembaga lagi gitu. Kalau ketika sudah tamat dari institut atau dari perguruan, otomatis itu pengembangan dari individu orang, bukan dari institut yang mencam atau menyuruh mereka seperti ini berbuat. Bukan ya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap Pak dari pembahasan ini Pak. Ya, mungkin saya tambahkan lagi. Yang jelas isi Padang Panjang dia adalah lembaga milik pemerintah. Artinya dia sudah mempunyai kurikulum yang baku. Dia sudah mempunyai visi misi yang memang sudah dipikirkan oleh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, ya, termasuk kurikulum apa yang akan mau dijadikan mahasiswa seperti apa dan segala macamnya. Nah, kurikulum itu sudah disahkan oleh kementerian. Kita di Padang Panjang juga menyampaikan bahwasanya sebelum tahun ajaran atau ketika ada revisi kurikulum, kita kan akan mengusulkan dulu. Nah, ketika diusulkan sudah di ACC, sudah ditandatangani, berarti kita memang harus menjalankan. Tapi yang jelas kurikulum itu pasti sudah mempertimbangkan output. Kurikulum itu pasti sudah memperkirakan mahasiswa mau dijadikan apa. Jelas itu. Nah, artinya aturan itu memang aturan yang sudah baku. Nah, ketika sudah tamat, tentu mahasiswa dia akan mencari ruang-ruang sendiri, alumni akan mencari ruang-ruang sendiri sesuai dengan perkembangan atau keinginan atau kecenderungan seorang mahasiswa itu untuk melakukan apa setelah berada di masyarakat. Nah, hanya saja nanti memang harus memikirkan ini untuk apa, kalau ini karyanya untuk apa, untuk gimana. Artinya mungkin itu yang akan disesuaikan. Nah, berhubungan dengan mungkin ada sedikit masalah sumbang do baleh sumbang do baleh, tentu ada nilai-nilai yang perlu pertahankan, ya. Kalau berhubungan dengan nilai-nilai tradisi adat istiadat, itu perlu juga dipertimbangkan dan rantian dan kemajuan, ya, harus dipertimbangkan seperti itu. Nah, cuma mungkin ini kalau saya menganalisa, ya mungkin seperti yang disampaikan di awal tadi, kalau Mak Kati dia hidup pada era-era 70-an 80-an. Nah, ketika melihat kondisi saat ini, tentu tidak bisa loh dipaksakan masyarakat atau generasi muda kembali pada masa 70-an 80-an. Nah, harus bisa melihat perkembangan saat ini, kecenderungan saat ini, atau tuntutan zaman saat ini seperti apa. Nah, kalau mau dikembalikan menurut pandangan Mak Kati, ya kita akan mundur dong. Padahal orang sudah berlari kencang, kita harus jalan ditampe lah, mundur malah gitu kan. Nah, ini hanya semacam catatan. Yang jelas kita di isi Padang Panjang adalah belajar menggali, membina, melestarikan dan mengembangkan sehingga muncullah ide-ide baru, muncul inovasi baru, muncul ruang-ruang baru, muncul hal-hal yang rasanya akan bisa menjawab perubahan zaman saat ini ketika berada di masyarakat, siap untuk itu. Nah, isi Padang Panjang mencetak mahasiswa-mahasiswa yang siap dipakai masyarakat. Mahasiswa kita isi Padang Panjang siap untuk menjawab tentang masyarakatnya. Tentu kita memang harus lebih serius untuk mendapatkan ilmu selagi masih berada di isi Padang Panjang. Dapatkan apapun ilmu-ilmu yang bisa untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita untuk menjawab tentang masyarakat. Mungkin itu pesan. Saya rasa mungkin bincang-bincangnya sudah cukup karena
Ini banyak yang mau latihan, ada yang mau apa? Mau ya tugas akhir ya, membentuk kakak tingkatnya. Itu bagus. Belajar bagaimana sih cara bekerja sama untuk di seni pertunjukan. Ada manajemennya kan, ada belajar nanti manajemen. Nah, itu semua pokoknya apapun ketika Anda berada di sini di isi Paramban yang pelajari semua itu semua ilmu. Ilmu tidak hanya di bangku perkuliahan, tapi di luar perkuliahan itu banyak lagi ilmu yang bisa didapatkan. Tergantung bagi kita jeli apa tidaknya menangkap peluang dan kesempatan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah bincang-bincang kita dalam ya obrolan hangat, ya hangatnya karena memang hangat topik atau sebuah topik yang dibicarakan pada minggu ini. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini Pak. Ya, santapan bulan Ramadan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami ingin Anda memang bisa menjadi mahasiswa yang nantinya akan menjadi alumni yang baik yang akan menjaga marwah nama institusi kita isi Paramban. Siap ya? Siap. Oke, baik, terima kasih. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari obrolan. Ya mudah-mudahan obrolan kami ini bisa ditangkap. Ya mungkin ya kalau seandainya ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Tapi ya jelas ini obrolan kita. Mudah-mudahan kita bisa menangkap apa yang menjadi inti permasalahan yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.